berjalan bersama Kristus, menyatakan kemuliaannya, dan subtema bergembiralah karena Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita di saat ini, Daud sebagai penulis kitab ini hendak memperingatkan kepada kita agar menghindari marah atau menghindari kemarahan dan panas hati terhadap mereka yang berbuat jahat, terhadap mereka yang berbuat curang dan melakukan tipu daya. Namun, keberhasilan dalam hidupnya yang diraih oleh orang-orang yang melakukan hal itu hanya bersifat sementara. Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena kemarahan dan panas hati yang tidak terkendalikan akan sangat merugikan dan berbahaya, karena akan menggiring seseorang pada kejahatan demi memuaskan kemarahannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang ada kata bijak, orang yang tidak bisa marah adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang bisa menghindari marah adalah orang yang paling bijaksana. Karena itu mari sama-sama kita lihat bacaan kita hari ini, yang adalah kekayaan firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir di pagi ini, untuk dibawa pulang menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga persekutuan yang boleh hadir dan terbina di pagi ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini dimulai dengan ajakan kepada orang benar agar tidak marah atau tidak iri hati kepada orang fasik. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa orang benar tidak perlu marah atau iri hati kepada orang fasik? Sebelum dijelaskan lebih jauh Bapak Ibu dan saudara-saudara, hendaknya saya mau menyampaikan suatu hal, bahwa marah atau iri hati adalah hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang percaya. Baik dalam kehidupan sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, bahkan sebagai anak-anak. Kenapa demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena kemarahan dan iri hati yang tidak terkendali adalah sangat merugikan dan berbahaya, karena akan menggiring kita pada kejahatan demi memuaskan kemarahan dan iri hati kita. Dan itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Kembali kepada pertanyaan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa orang benar tidak perlu marah atau tidak perlu iri hati kepada orang fasik? Dalam bacaan kita, saya mencatat ada 3 hal. Hal yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa orang benar tidak perlu marah dan iri hati kepada orang fasik? Bapak Ibu, karena mereka akan segera lenyap. Dalam bacaan kita dikatakan, walaupun orang fasik kelihatan berjaya, namun mereka akan segera lenyap seperti rumput yang berumur pendek dan daun yang cepat layu. Itu gambaran dari kejayaan orang fasik. Mereka tidak bertahan lama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Cepat atau lambat apa yang mereka perbuat akan kembali menimpa kehidupan mereka.
Jadi kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri hati kepada orang yang berbuat curang, karena mereka akan lenyap. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa orang benar tidak perlu marah dan iri hati kepada orang fasik? Karena orang benar ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya garis bawahi, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh marah atau iri hati kepada orang fasik? Karena orang benar ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang dan bisa saja kehidupan orang benar ada dalam kesengsaraan, ada dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Kadang kita gagal, kadang kita sudah berusaha mati-matian, tapi apa yang kita harapkan tidak pernah terwujud. Terkadang kita bergumul untuk berbagai hal yang kita inginkan, tetapi jawaban pergumulan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kehidupan orang benar selalu identik dengan yang namanya penderitaan. Selalu orang-orang benar ada pada posisi-posisi yang tidak menguntungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam semua hal yang saya sebutkan tadi, ada saat di mana orang benar justru bertahan seperti apa yang ia alami. Dia akan bertahan melewati penderitaan-penderitaan dan tantangan-tantangan kehidupan itu. Kenapa demikian, Bapak, Ibu? Karena orang benar ada dalam pemeliharaan Tuhan dan mereka tidak sendiri. Bapak, Ibu, yang diberkati Tuhan, yakin dan percaya bahwa kehidupan yang kita jalani dengan berbagai hal yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi. Kalaupun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Kalaupun kita sudah tidak mampu untuk berjalan, pasti Tuhan datang menolong kita, bahkan menggendong kita. Kenapa demikian? Karena Dia selalu memberkati kita. Dia akan melihat segala sesuatu yang kita alami setiap waktu. Karena itu jangan pernah takut dan jangan pernah meragukan kemahakuasaan Allah atas setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya semua hal yang kita alami pasti diberkati dan kita akan tampil sebagai pemenang. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa orang benar tidak perlu marah dan iri hati kepada orang fasik? Karena ketika atau kalau kita marah kepada orang fasik, berarti kita akan menjadi sama dengan mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemarahan yang tidak terkendali akan menjadi dosa bagi diri kita sendiri. Dan kita akan merasakan sama seperti orang fasik, yakni kita akan lenyap dan binasa. Bukankah kita bukan orang fasik, ya Bapak, Ibu? Kita adalah orang-orang benar. Jadi kita tidak perlu marah dan iri hati kepada mereka. Karena kalau kita marah, kita iri hati kepada mereka, maka kita sama dengan mereka, yakni menjadi orang-orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang saya jelaskan tadi, apa yang mesti kita petik, apa yang mesti kita tarik benang merahnya, apa yang mestinya kita bawa pulang sebagai berkat firman Tuhan hari ini, sebagai berkat pribadi, keluarga, bahkan rumah tangga kita, tetapi juga persekutuan yang terbina di pagi ini. Bapak, Ibu, yang diberkati Tuhan, kita mesti menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan
kehendaki di dalam hidup kita. Kalau Tuhan menghendaki untuk kita hidup jujur, kita harus berlaku jujur. Kalau Tuhan menghendaki hidup kita untuk saling mengasihi tanpa memandang bulu, berarti kita harus mengasihi tanpa pandang bulu. Kalau Tuhan menginginkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya lewat ibadah-ibadah yang terjadi di dalam jemaat ini, baiklah kita melakukannya supaya kita diberkati. Kalau Tuhan menginginkan untuk kita memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan supaya hidup kita diberkati. Kalau Tuhan menginginkan bahwa kita harus hidup rukun, kita harus ada dalam persekutuan yang sesungguhnya mendatangkan berkat, lakukanlah itu supaya diberkati. Dan kalau Tuhan melarang kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, lakukanlah itu supaya kita diberkati dan kita menjadi orang percaya yang betul-betul bukan identik dengan orang fasik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang kenyataan dalam kehidupan kita berpikir bahwa kenapa orang itu melakukan hal yang salah? Segala sesuatu dilakukan dengan penuh kecurangan. Tidak pernah hal-hal benar yang ia lakukan. Tetapi ternyata hidupnya baik-baik saja. Hidupnya selalu diberkati, berlimpah dengan segala sesuatu. Tapi ingat Bapak Ibu, itu hanya bersifat sementara. Itu hanya bersifat semu. Ujungnya, maut telah menantinya. Dan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dia akan lenyap seperti rumput di padang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita hidup sama dengan orang fasik. Karena kalau kita sama dengan mereka, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang juga akan dilenyapkan Tuhan ketika kita berlaku sama dengan mereka. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, yang mesti melakukan kebaikan, mari kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Mari kita minta untuk Tuhan selalu menopang, menjaga, melindungi, dan memberkati semua yang kita lakukan. Tidak perlu marah dan tidak perlu iri hati kepada siapapun. Hal ini sesuai dengan tema mingguan kita, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pulanglah dan lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan hari ini, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.